Pernah nggak sih kita sadar kalau tubuh kita itu sebenarnya kayak sebuah orkestra yang sangat presisi? Setiap organ, setiap hormon, setiap sel, semuanya main bareng dalam harmoni yang luar biasa rumit. Tapi, pernah kepikiran nggak apa yang terjadi kalau harmoni itu tiba-tiba terganggu? Nah, yuk kita coba bongkar bareng-bareng. Kita akan lihat gimana sesuatu yang kelihatannya sepele, kayak kelebihan lemak tubuh, ternyata bisa bikin seluruh sistem kita jadi kacau balau, terutama di area yang sangat sensitif seperti kesuburan. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita untuk memahami semuanya. Kita mulai dari melihat gimana simfoni tubuh kita bisa jadi berantakan. Lalu, kita akan menyelami apa itu paradoks lemak. Setelah itu, kita akan menemukan tombol riset biologis lewat puasa. Menariknya lagi, kita juga akan lihat gimana sains modern sejalan dengan kearifan kuno. Dan terakhir, kita akan bahas langkah-langkah praktis yang bisa langsung Anda coba. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Intinya gini, tubuh kita itu kan dirancang buat selaras harmonis. Tapi gaya hidup modern, stres, makanan yang nggak karuan, kurang gerak, itu semua jadi kayak nada sumbang yang ganggu seluruh orkestra di dalam tubuh kita. Soalnya, kita sering banget fokus ke hal yang salah. Kita pusing sama angka di timbangan, padahal ada cerita biologis yang jauh lebih penting yang lagi terjadi di dalam tubuh kita. Ini bukan cuma soal berat badan, tapi soal keseimbangan. Sekarang kita masuk ke inti kesalahpahamannya nih. Peran lemak itu sendiri. Biar kita benar-benar paham masalahnya, kita harus ubah total cara kita memandang lemak tubuh. Ini nih yang bakal mengubah cara pandang kita soal lemak. Jadi, buang jauh-jauh pikiran kalau lemak itu cuma tumpukan energi yang nggak kepake. Anggap lemak itu sebagai organ endokrin yang super aktif. Kayak pabrik kimia yang terus-menerus bikin hormon dan ngirim sinyal ke seluruh tubuh Anda. Coba bayangin deh, kelebihan lemak itu ibarat pabrik kimia yang kerjanya lembur terus-terusan, non-stop. Akibatnya, tubuh kita kebanjiran sinyal-sinyal peradangan dan hormon yang salah. Komunikasi antar sel yang tadinya rapi buat reproduksi jadi kacau total. Nah, dampaknya ini beda loh buat perempuan dan laki-laki, tapi sama-sama gawat. Kalau pada wanita, kelebihan lemak ini bikin estrogen jadi dominan. Otaknya bingung, dan akhirnya ovulasi bisa berhenti. Seringkali muncul kondisi seperti PCOS. Kalau pada pria, lemak berlebih itu kayak mesin yang mengubah testosteron jadi estrogen. Akibatnya, libido turun, jumlah dan kualitas sperma pun anjlok. Ujung-ujungnya sama, kesuburan jadi taruhannya. Oke, masalahnya kan udah jelas ya, ada pabrik hormon yang kelewat batas. Terus, gimana cara matiin ya? Nah, untungnya tubuh kita itu udah dilengkapi sama tombol riset alami yang dahsyat banget. Mekanisme kuno ini kita kenal sebagai puasa. Biar ngerti cara kerjanya, kita fokus ke satu hormon kunci, insulin. Anggap aja insulin itu kayak sipir penjara buat sel lemak kita. Selama kita makan terus-terusan, kadar insulin tinggi, dan gerbang penjara lemak itu kekunci rapat. Lemak nggak akan bisa keluar buat dibakar. Titik. Nah, begitu kita berhenti makan, ada serangkaian proses keren yang terjadi. Pertama, level insulin langsung anjlok. Kedua, karena sipirnya udah nggak ada, tubuh mulai ngebakar simpanan lemak buat jadi energi. Dan ketiga, yang paling keren, proses bersih-bersih sel bernama autofagi pun dimulai. Mungkin kedengerannya agak aneh ya memakan diri sendiri, tapi jangan salah, autofagi ini justru proses bersih-bersih yang super penting. Tubuh kita secara pintar mendaur ulang sel-sel rusak dan sampah-sampah di dalamnya supaya bisa diganti sama sel baru yang lebih sehat, termasuk sel-sel reproduksi kita. Dan yang bikin saya merinding, ternyata ilmu pengetahuan canggih soal puasa dan autofagi ini, itu nyambung banget loh sama kearifan yang udah ada ribuan tahun lalu dalam kitab suci. Coba kita lihat ayat ini. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Kata israf atau berlebihan ini kan pas banget sama akar masalah metabolisme yang kita bahas dari tadi. Ini bukan cuma nasihat spiritual, tapi juga resep kesehatan yang luar biasa. Terus ada lagi nih, nasihat yang praktis banget. Aturan sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk napas. Ini kan sebenarnya formula simpel buat jaga kesehatan metabolisme. Dengan ngasih ruang di perut, kita mencegah stres internal yang bisa merusak seluruh sistem tubuh kita. Jadi, puasa sebulan penuh kayak Ramadan, kalau kita jalani dengan benar, itu bukan soal nahan lapar haus doang loh. Ini tuh ibaratnya kita ngasih tubuh kita liburan hormonal, kesempatan emas buat tubuh memperbaiki dirinya sendiri, memulihkan sensitivitas insulin, dan bahkan ningkatin kualitas genetik sel-sel reproduksi kita. Oke,
Teori sama sainsnya kan keren banget ya. Tapi pertanyaannya, gimana cara kita nerapin ini sehari-hari? Nah, di bagian terakhir ini, kita akan bahas langkah-langkah praktis dan sederhana buat memulai proses pemulihan ritme tubuh Anda. Jalan menuju keseimbangan itu gak perlu ribet kok. Anda bisa mulai dengan hal-hal simpel. Coba deh atur jendela makan. Misalnya makan hanya di rentang 8 jam sehari. Terus fokus ke makanan berkualitas. Protein, lemak sehat, serat. Hindari gula-gulaan yang bikin insulin naik gila-gilaan. Dan jangan lupa minum yang cukup, karena seringkali kita kira lapar padahal cuma haus. Intinya, perlakukan tubuh kita sebagai amanah. Dengan melakukan intervensi yang sederhana tapi sangat powerful ini, Anda itu ngasih kesempatan buat simfoni tubuh Anda buat kembali main dengan harmoni yang sempurna. Dan ingat ya, ini bukan cuma soal kesuburan aja loh. Ini tentang kita mengambil kembali kendali atas kualitas hidup kita, keseimbangan emosi, dan rasa hormat pada diri sendiri. Dan ini ninggalin kita sama satu pertanyaan menarik di akhir. Jangan-jangan solusi yang kita cari mati-matian di teknologi medis yang rumit sebenarnya adalah solusi yang paling simpel dan sudah ada di depan mata kita selama ini. Mungkin yang paling sederhananya justru yang paling canggih ya.